Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat, yang mana banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita yang saat ini sedang mengalami wabah virus corona. Semoga teman-teman kita semua, saudara-saudara kita semua, baik yang ada di Indonesia ataupun di berbagai negara lainnya, disembuhkan oleh Allah dan segera mengangkat pandemi ini dan kita hidup seperti sedia kala kembali. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan MPLS kali ini, insya Allah kami, Bapak dan Ibu Guru dari bidang kerohanian akan menyampaikan materi-materi yang sudah dipersiapkan untuk kalian semuanya. Kami harapkan saksikan dengan baik, menyimak dengan seksama sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru mendapatkan kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku semua yang ibu sayangi, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam mengikuti kegiatan hari ini. Anak-anakku semua, semoga rahmat tercurahkan untuk kita semua dimanapun kalian berada saat ini. Semoga selalu dalam perlindungan Allah dari pandemi yang insya Allah segera usai. Jangan jadikan sebuah alasan untuk kita bahwa langkah atau gerak kita yang serba terbatas karena pandemi ini menjadikan kita surut dan tidak semangat dalam menuntut ilmu atau belajar, menjadikan kita surut dalam beribadah kepada Allah. Jangan jadikan alasan itu semua. Baiklah, perkenalkan dulu sebelumnya, nama Ibu Teresia Marta. Ibu hari ini akan mengisi materi yang berkaitan dengan iman, Islam, dan ihsan. Bila dilihat dari slide yang sudah Ibu siapkan, iman yaitu kepercayaan atau percaya yang terdiri dari 6 rukun iman. Islam sendiri yaitu terdiri dari 5 rukun Islam. Dalam iman dan Islam itu ada ihsan sebagai penyempurna kita beribadah kepada Allah. Tentang imannya, iman, kepercayaan, dan menurut istilah yaitu suatu keadaan yang didasarkan pada keyakinan dan mencakup segi-segi perkataan dan perbuatan. Iman secara syar'i adalah membenarkan dan mengakui secara sempurna akan wujud dari kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baik dari rububiyahnya, uluhiyahnya, serta mengakui keimanan, mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah yang dimaksud yaitu percaya kepada satu-satunya, hanya kepada Allah, merupakan satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Percaya bahwa Allah itu menciptakan kita dengan begitu baik dan sempurna. Percaya bahwa Allah memelihara kita dengan cara diberi kesehatan. Percaya bahwa Allah mengatur alam semesta baik di lingkungan, baik bumi yang kita tempati atau tata surya yang tertata dengan baik. Uluhiyah
yaitu mengesahkan zat Allah Subhanahu wa taala melalui sikap dan perbuatan sebagai hamba dengan hanya beribadah kepadanya, karena yang paling berhak diibadahi, dimintai pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mengimplementasikan uluhiyah itu kita berhak dan wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi kesulitan, diberi cobaan, maka yang wajib kita lakukan yaitu salah satunya dan diutamakannya yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti sekarang kita diberikan ujian atau cobaan berupa sebuah pandemi COVID-19. Maka kita sebagai makhluk Allah, sebagai umat Islam wajib beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah. Salah satunya mungkin berdoa agar pandemi ini segera selesai, pandemi ini segera berakhir, dan kita semua diberi kesehatan, baik kita sendiri, keluarga, dan seluruh masyarakat Indonesia ataupun yang ada di dunia. Semua diberi kesehatan semua. Dalam Quran An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada kitab, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, maka malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi untuk pengertian iman ini yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Dalam hadis riwayat Muslim, rukun iman itu terdiri dari 6. Rasulullah bersabda yang artinya, iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Kita lihat di situ di diagramnya ya, bahwa 6 rukun iman itu terdiri bahwa kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan atau zat yang memang wajib kita sembah. Ada malaikat, ya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, qada dan qadar. Qada dan qadar ini yaitu takdir baik maupun buruk yang kita hadapi, yang kita dapatkan. Jadi jangan pernah berburuk sangka kepada Allah bahwa hari ini kok sial ya, gitu. Bukan, ya, bahwa kita hidup itu dihadapi dengan qada dan qadar. Mana yang takdir baik untuk kita, mana yang takdir buruk untuk kita. Takdir buruk bukan berarti Allah tidak sayang. Itu sebagai bentuk teguran atau sebagai bentuk ujian. Bahwa Rasulullah juga dihadapkan ujian ketika berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan lebih dari 1/4 miliar orang pengikut di seluruh dunia,
Islam yang sendiri memiliki arti penyerahan atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengikut ajaran Islam dikenal dengan muslimin bagi laki-laki dan muslimat bagi perempuan. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasul utusannya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat, la ilaha illallah, dan Muhammadar Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita lihat di diagram yang diterpampang bahwa 5 rukun Islam itu terdiri atas syahadat, sholat 5 waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Zakat yaitu 2,5% harta kita berikan kepada kaum miskin dan anak yatim atau kepada mereka yang membutuhkan. Puasa Ramadan ya, setiap tahunnya wajib kita laksanakan. Kalau tidak melaksanakan wajib membayar atau mengqadha di luar Ramadan. Yang terakhir yaitu haji. Ini untuk bagi yang mampu, yaitu ke Mekah sebisanya sekali seumur hidup ya. Haji ini penyempurna ibadah. Sejarah Islam bermula pada tahun 611 ketika wahyu pertama diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah atau Rasulullah di Gua Hiro. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun gajah atau sekitar 571 Masehi. Ia dilahirkan di tengah-tengah suku Quraisy pada zaman jahiliyah. Dalam kehidupan suku-suku padang pasir yang suka berperang dan suka menyembah berhala, Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim sebab ayahanda wafat di saat ia masih dalam kandungan. Pada saat usianya masih 6 tahun, ibundanya yaitu Aminah meninggal dunia. Sepeninggal ibunya, Muhammad atau Rasulullah diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib dan dilanjutkan diasuh oleh Abu Thalib atau pamannya. Nabi Muhammad lalu menikah dengan seorang janda yaitu Khadijah binti Khuwailid dan menjalani kehidupannya dengan sederhana. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Jibril pada usianya 40 tahun. Rasulullah melewati dakwah penyebaran Islam itu dengan 2 cara, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, awalnya Nabi Muhammad mengajarkan Islam itu kepada kerabat terdekat dan keluarga untuk mengajarkan tauhid. Namun tidak semua keluarga dan kerabat menerimanya ya. Pada periode 3 tahun pertama dakwah di lingkungan keluarganya, yaitu yang pertama menjadi pengikutnya Khadijah binti Khuwailid yaitu istrinya, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar. Lalu setelahnya diikuti 12 orang yang kita kenal atau yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun, yaitu terdiri dari Zaid, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah yang rumahnya menjadi tempat berdakwah ya. Selanjutnya setelah sembunyi-sembunyi, Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka berikutnya Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah secara terang-terangan.
sebagaimana dalam firman-Nya Quran Surat Asy-Syura ayat 214. Rasulullah melakukan strategi dakwah ini menyesuaikan dengan peradaban dan cara berpikir bangsa Arab, karena terjadi banyaknya penolakan pada saat itu, baik dari keluarganya dan Bani Hashim. Demografi saat ini diperkirakan terdapat antara 1.250 juta hingga 1,4 miliar muslim yang tersebar di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 18% hidup di negara Arab, 20% di Afrika, 20% di Asia Tenggara, 30% di Asia Selatan. Pertumbuhan muslim sendiri diyakini mencapai 2,9% per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk dunia hanya 2,3% per tahun. Ini membuktikan bahwa Islam sebagai agama dengan pertumbuhan pemeluk yang tergolong cepat. Nah, gambar di samping yang terpampang itu jumlah populasi muslim dunia dari media Indonesia pada tahun 2019 ya. Indonesia sendiri menjadi peringkat pertama dengan terdiri dari 227 juta sekian penduduk muslim ya, dari 1,8 miliar penduduk muslim pada tahun 2019. Dan untuk 2020 saat ini Indonesia terdiri dari kurang lebih 229 juta penduduk muslim, yaitu 87,2% dari penduduk Indonesia, berarti 13% dari populasi muslim dunia. Masya Allah, yaitu Indonesia sebagai negara muslim terbesar di Asia, atau 13% dari populasi muslim di dunia ya. Nah, selanjutnya itu ihsan. Ihsan dalam bahasa Arab artinya kesempurnaan atau terbaik. Ihsan adalah seseorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihat Allah dan dia tidak mampu membayangkan melihat Allah, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya, sehingga membuatnya selalu melakukan hal yang ma'ruf dan menahan diri dari dosa. Jadi kalau kita sudah berada proses di tahap ihsan, apa yang kita lakukan itu kita percaya Allah itu melihatnya. Jadi seolah-olah kita itu bergerak di dalam CCTV. Kita mau makan seolah-olah dilihat oleh Allah, kita bagaimana kita beribadah seolah-olah kita dilihat oleh Allah, mau kita melakukan perbuatan yang baik kita dilihat oleh Allah. Sehingga kalau orang yang sudah merasa bahwa dirinya itu berada di pantauan Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu akan menahan diri atau terhindar dari perbuatan yang buruk sehingga dijauhkan dari dosa, insya Allah ya. Ihsan terbagi menjadi 3, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia, dan kepada makhluk. Kepada Allah yaitu hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu ya. Ihsan kepada Allah itu seperti kita menjalankan sholat, puasa, dan beribadah mahdo, yaitu ibadah murni. Sedangkan ibadah ghairu mahdonya ibadah sosial, belajar, mengajar, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita makan, tidur, dan aktivitas yang lainnya. Kita berada pada pantauan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah merasa seperti itu, yang sudah Ibu katakan tadi, kita akan dijauhkan dari perbuatan yang tercela, sehingga kita bisa meredam emosi, meredam hawa nafsu kita. Ihsan kepada manusia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Contohnya Quran surat Al-Qasas ayat 77. Dari berbagai ayat dan hadis, berbuat kebajikan atau ihsan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh alam raya ciptaannya. Yaitu kita memiliki rasa sosial, ya, kita memiliki rasa berbakti, ya, itu tidak hanya pada satu makhluknya saja, tetapi semua ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti kepada orang tua, kerabat, ya, sahabat, orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, tetangga, dan tamu yang datang ke rumah kita. Bahwa kita wajib memberi jamuan yang terbaik jika kita ada tamu datang ke rumah kita. Kita wajib melindungi anak yatim dan fakir miskin, ya. Di tengah pandemi ini kan banyak orang yang ditimpa kesulitan karena faktor ekonomi yang serba terbatas, sehingga kita memang jika kita mampu memberi kepada mereka, ya jangan nunggu nanti, segera. Selama perbuatan itu baik, diniatkan untuk beribadah kepada Allah, ya jangan nunggu nanti deh kalau ada uangnya. Berbuat baik itu tidak harus menunggu kaya. Selama kita masih mampu, maka kita wajib memberikan apa yang kita miliki, membantu mereka yang memang kesusahan. Ihsan kepada makhluk. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai dari dampak perbuatan mereka. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Jadi ihsan kepada makhluk itu kita memiliki empati, kita memiliki aturan juga di agama Islam bahwa untuk membunuh atau menyembelih makhluk itu ada caranya. Kita juga mengistimewakan hewan ternak atau hewan yang akan kita konsumsi disembelih itu dengan ada aturannya, mulai dari membaca bismillah, ya. Bagaimana hewan itu agar tidak merasa kesakitan, jadi harus menajamkan pisaunya gitu. Lalu kerusakan di darat ataupun kerusakan di laut, kerusakan di bumi akibat dari ulah tangan manusia, itu menjadi teguran kita yang memang kita yang sadar bahwa lingkungan kita baik darat ataupun laut kita wajib menjaganya. Baiklah anak-anak, segitu saja materi dari Ibu tentang iman, Islam, dan ihsan, ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan cepat selesai agar kita kembali beraktivitas secara normal, dan Ibu doakan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru selaku bidang kerohanian yang ada di SMA 1 ini melalui kegiatan MPLS ini. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan keberkahan untuk kita semua, ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum mengakhiri, kami menghimbau kepada para siswa-siswi baru ataupun yang menonton dan menyaksikan video ini, tetap jaga protokol kesehatan, olahraga rutin, makan makanan yang sehat, serta patuhi protokol kesehatan. Insya Allah dengan cara kita mengikuti aturan, kita akan terhindar dari virus corona ini. Dan kita senantiasa untuk berdoa dan beribadah kepada Allah, memanjatkan agar pandemi ini cepat berlalu, sehingga kita semua bisa hadir di sekolah dan menjalani kehidupan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.